Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Teh Novi di Saiful Zaman Channel. Ya, sahabat semuanya, tentu sahabat tahu tentang ibu negara kita, istri dari Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 negara Republik Indonesia. Ya, Ibu Iriana Joko Widodo. Selalu tampil anggun, tampil apa adanya dengan penuh kesederhanaannya. Tentunya kami sangat menghormati beliau. Nah, baru-baru ini berita viral tentang Ibu Iriana yang menerima kedatangan Ibu Negara Republik Korea Selatan, yaitu Madam Kim Kun Hee pada pagelaran KTT G20 di Bali. Selintas memang tidak ada yang salah dengan unggahan foto-foto beliau bersama Ibu Negara Korea Selatan itu. Akan tetapi unggahan dari akun Twitter @ko_profil_jati dengan nama Mati Pelan, dia mengunggah foto Ibu Iriana bersama Ibu Negara Republik Korea Selatan Kim Kun Hee disertai dengan caption yang diduga merendahkan ibu negara kita. Dalam captionnya dia menulis, "Bi, buatkan tamu kita minum." Baik Nyonya, sontak warganet geram dengan captionnya itu. Ya, siapa yang gak geram lah dengan caption yang seperti itu. Warganet menyimpulkan bahwa yang disebut dengan Bibi itu adalah ibu negara kita. Nggak mungkin lah Madam Kim Kun Hee ibu negara Korea Selatan. Karena panggilan Bibi pada umumnya itu panggilan untuk orang yang lebih tua dari kita. Ya, siapa yang gak sakit hati lah ya ibu negara kita direndahkan seperti itu. Seketika postingan itu dihapus setelah viral. Ternyata setelah ditelusuri, pemilik akun tersebut bernama Karisma Jati. Dia seorang komikus dan ilustrator Indonesia yang tinggal di Bantul. Dia adalah lulusan SMAN 7 Yogyakarta. Dia juga pernah memenangi beberapa lomba komik dan memiliki pengalaman kerja di bidang desain dan animasi. Kenapa ya? Untuk orang-orang yang hobi, yang sukanya membuat kegaduhan, merendahkan, mencaci, memaki di media sosial, kok nggak dipikir-pikir dulu gitu, hingga ujung-ujungnya juga dihapus kemudian meminta maaf. Begitu juga dengan Karisma Jati ini. Dia meminta maaf di akun Twitternya, permintaan maaf dan permohonan maaf atas postingannya itu. Ujung-ujungnya maaf lagi kan? Nah, ada beberapa bulan yang lalu atau 1 bulan yang lalu mungkin ya, ada postingan dari Eko Kuntadi yang menghina Ustazah Ning Imas dari pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Ketika beliau, Ustazah Ning Imas itu berbicara tentang tafsir surat Ali Imran ayat 14. Dalam pembicaraannya berjudul "Lelaki di surga dapat bidadari, wanita dapat apa?" Potongan video tersebut yang diunggah oleh Eko Kuntadi ini itu dilengkapi dengan caption berupa ungkapan kasar. Kan ujung-ujungnya minta maaf juga. Dan masih banyak juga ya penghinaan-penghinaan yang viral di media sosial. Apalagi yang menyangkut umat Islam dan agama Islam. Ada juga yang meminta maaf, tapi ada juga tuh yang cuek-cuek aja, apalagi barjib yang merasa kebal hukum. Nah, sahabat semua, kita harus waspada dari sikap merendahkan manusia. Gini ya, jika kita berada di dalam pertemuan sosial, baik di dunia nyata maupun di dunia maya atau media sosial, dan kita mendapati orang-orang yang sukanya menghina, mencaci, memaki, bahkan sampai merendahkan orang lain, maka sikap yang terbaik di dalam diri kita yaitu dengan cara mencegahnya atau mengalihkan tema pembicaraan. Hal ini adalah sebuah pencegahan dari tindakan kezoliman. Coba simak baik-baik nih hadis berikut ini.
Dahulu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tolonglah saudaramu yang berbuat zolim dan yang dizolimi." Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, "Bagaimana ya Rasulullah caranya untuk menolong orang-orang yang berbuat zolim?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Kamu cegah dia dari perbuatan zolim, maka sesungguhnya engkau telah menolongnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah kan, secara tidak langsung ketika kita mencegah orang itu untuk berbuat zolim, berbuat untuk tidak lagi menghina, untuk tidak lagi merendahkan, secara tidak langsung kita itu telah menolong orang tersebut dari perbuatan zolimnya. Oh iya, sahabat semua, pasti di lingkungan kita semuanya, kita pasti mendapati orang-orang yang lisannya itu kasar, selalu menghina dan merendahkan orang lain. Berbagai julukan jelek pun dengan mudahnya mereka ucapkan melalui lisan ataupun melalui jari jemari komentar di media sosialnya. Sebutlah misalnya nih, julukan yang seperti ini: cebong, kampret, kemudian kadrun, dan ungkapan-ungkapan yang kasar dan buruk. Ucapan-ucapan seperti itu yang memecah belah, ucapan-ucapan yang mengandung ujaran kebencian seperti itu memang tampak ringan ya di lisan gitu maupun tulisan mereka, padahal amat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di akhirat kelak nanti, di hari penghisaban nanti. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk berbuat yang demikian seperti menghina dan merendahkan orang lain. Kenapa? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Nah, bagaimana dong sikap kita ketika dihina? Sahabat semuanya harus kita ingat nih, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam orang yang maksum, yang terlepas dari segala dosa saja dihina, dicaci, difitnah, direndahkan dengan yang lebih buruk oleh kaumnya sendiri. Beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tetap sabar dan selalu mendoakan kebaikan kepada umatnya dengan meminta semoga Allah memberikan hidayah kepada orang-orang itu. Pada hakikatnya mereka yang sering merendahkan orang lain itu secara tidak langsung atau secara tidak sadar itu akan kembali lagi kepada mereka. Maka sahabat semua, di sini kita harus berhati-hati. Kita harus lebih mawas diri dan kita harus bisa menjauhi sikap-sikap seperti itu, sikap-sikap yang merendahkan, sikap-sikap yang mencela dan menghina orang lain. Karena apa yang kita tulis dan apa yang kita ucapkan semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari penghisaban nanti, di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat untuk sahabat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah.
Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.